tujuan dari kita mempelajari tentang sistem pernapasan yaitu pertama agar kita mengetahui apa itu sistem pernapasan, apa saja organ-organ yang berfungsi di dalam sistem pernapasan, dan apa fungsi dari organ-organ tersebut. Kemudian kita dapat mengetahui bagaimana cara kita untuk menjaga sistem pernapasan kita agar tidak tercemar. Terus Ibu menjelaskan materi tentang sistem pernapasan. Di sini Ibu mempunyai lembaran soal. Silakan kalian pahami. Kemudian diskusikan dari hasil lembar soal yang Ibu berikan ini. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk menyelesaikan lembaran soalnya, kemudian dipahami ya. Ya, Bu. Baiklah, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta satu orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau tampil pertama? Ya, baik, Suci. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan yaitu mulut dan hidung, sinus, tenggorokan, trakea, tabung, bronkial, paru-paru, dan diafragma. Bagus. Tepuk tangan untuk Suci. Ya, bagus. Berarti kalian sudah memahami dasar-dasar dari materi kita pada hari ini. Kemudian Ibu akan menjelaskan lebih rinci apa itu sistem pernapasan dan apa organ-organ yang berada di dalam sistem pernapasan ini. Silakan disimak ya. Ya, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia, di mana yang dimaksud dengan pernapasan merupakan proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Proses pernapasan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada inspirasi dan juga ada ekspirasi. Inspirasi merupakan di mana proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi merupakan proses keluarnya udara dari dalam tubuh keluar tubuh. Nah, kemudian di dalam sistem pernapasan kita juga mengenal istilah respirasi. Yang dimaksud dengan respirasi yaitu proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka untuk menghasilkan energi. Kemudian, mekanisme pernapasan terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Mekanisme pernapasan dada pada inspirasi yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ekspirasi. Pada ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, dan udara bergerak keluar dari paru-paru. Kemudian, mekanisme pernapasan perut. Pada inspirasi, otot diafragma berkontraksi. Kemudian, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Kemudian, ekspirasi. Otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara keluar meninggalkan paru-paru. Alat pernapasan manusia yang pertama adalah hidung, di mana merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatasi suhu udara pernapasan. Nah, yang kedua disebut dengan tekak, merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan,
saluran pernapasan dan saluran rongga hidung. Di dalam tekak terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Yang ketiga disebut dengan laring, di mana pada bagian ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberikan warna suara pada manusia. Dan yang keempat disebut dengan trakea, terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan epitel, bersilia, dan berlendir yang merupakan lapisan paling dalam. Yang kedua ada lapisan tulang rawan berupa cicit tulang rawan di bagian tengahnya. Jaringan ikat merupakan lapisan terluar. Kemudian yang kelima merupakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Kemudian yang keenam disebut dengan bronchioles, adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Kemudian yang ketujuh disebut dengan alveolus, yaitu terdapat di kantung alveolus, dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk bola, pada permukaannya banyak terdapat pembuahan kapiler. Kemudian dia berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Dan yang terakhir adalah paru-paru, di mana paru-paru merupakan organ pernapasan utama, dibungkus oleh selaput pleura. Di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru berkembang kempis. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan kelainan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada influenza, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Kemudian yang kedua disebut dengan asma, di mana asma merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, ataupun tekanan psikologis. Asma biasanya bersifat menurun. Kemudian yang ketiga disebut dengan tuberkulosis, penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil antara peradangan paru-paru. Kemudian ada yang disebut dengan sinusitis, yaitu peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah. Dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah sudah paham semua? Insya Allah paham, Bu. Jika sudah paham, berarti ibu bisa bertanya kepada kalian. Nah, yang ingin ibu tanyakan yaitu pada sistem pernapasan terdapat beberapa organ. Nah, salah satu organnya yaitu sinus. Apa yang dimaksud dengan sinus? Saya, Bu. Ya, silakan Kak Cindy. Sinus adalah sela-sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembaban udara yang dihirup. Ya, betul sekali Kak Cindy. Tepuk tangan untuk Kak Cindy. Baiklah, berarti kalian sudah bisa memahami materi kita pada hari ini ya. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Kak Cindy. Kesimpulannya adalah pernapasan pada manusia yang pertama yaitu melalui jalur pernapasan, yaitu rongga hidung, taring, trachea, bronkus, bronchioles, alveolus, pembekaran atau difusi, O2 dan CO2 pada paru-paru terjadi pada bagian alveolus. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Kak Cindy. Organ-organ yang terdapat di dalam sistem pencernaan tersebut. Kemudian ibu akan menambahkan kesimpulannya sedikit ya, yaitu pernapasan ini melibatkan dua proses, yaitu penarikan nafas dan pengeluaran nafas melalui organ-organ yang ada di dalam sistem pernapasan tersebut. Apakah sudah paham? Paham. Bisa, Bu. Baiklah, jika sudah bisa dipahami, mengingat waktu kita juga sudah hampir habis, ibu tutup materi kita sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Iya, Bu.